Rombongan PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi bersama pimpinan CV Jiva Bumi Nusantara melakukan penanaman rumput laut secara perdana di pesisir Desa Kool, Kecamatan Kelampis pada Rabu 24 Januari 2024. Luasnya ketersediaan lahan yang bisa dikembangkan di tiga desa tetangga menjadikan Bangkalan sangat potensial sebagai pemasok rumput laut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Silakan rekan Ahmad. Baik rekan Mina, kawasan di sepanjang pesisir barat Kabupaten Bangkalan semakin memikat hati para investor untuk mengembangkan usahanya. Setelah PT AA Tikalutna, sebuah perusahaan galangan kapal yang concern mengerjakan perawatan kapal perang milik TNI dan juga nantinya akan memproduksi kapal perang akan berdiri di desa Ujung Piring. Ini giliran pesisir desa Kokol, Kecamatan Kelampis di prospek sebagai kawasan potensial eh, dan strategis untuk budidaya tanaman rumput laut. Tanaman rumput laut mulai dilakukan di lahan-lahan demplot dan lahan demplot atau lahan percontohan oleh PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi bersama unsur Muspika dan serta Direktur CV Diva Bumi Nusantara Yakutinah Marjan pada Rabu 24 Januari 2024 kemarin. Dalam perdana rumput laut itu juga menjadi momen penandatanganan perjanjian kerjasama antara CV Diva Bumi Nusantara dan Pemkab Bangkalan serta CV Diva Bumi Nusantara dengan BUMDes setempat. PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi dalam keterangannya keberhasilan budidaya rumput laut ini nantinya akan menuntun langkah investor untuk membangun pabrik organik di Bangkalan. Di masa mendatang, Bangkalan bisa menjelma sebagai pemasok rumput laut untuk kebutuhan di Indonesia bagian timur. Budidaya rumput laut ini juga memberikan harapan baru untuk mendukung perekonomian masyarakat nelayan karena banyak pabrik yang mengolah rumput laut menjadi bahan organik, bioplastik, obat-obatan, bahan tekstil, bahan juga untuk bahan rompi anti peluru. Ari berharap semua lapisan masyarakat memberikan dukungan kepada para investor yang hendak masuk ke Bangkalan, memberikan pendampingan, memberikan pengawalan dengan harapan terciptanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk generasi masyarakat Bangkalan di masa mendatang. Sementara Direktur CV di Bumi Nusantara Yakutina Marjan mengungkapkan setelah ini pihaknya di tahap awal akan memulai penanaman dengan kebutuhan lahan seluas 10 hektar dengan produktivitas mencapai 10 ton per 40 hari. Adapun metode tanam saat ini menggunakan metode tradisional yakni long line. Berikutnya akan dilakukan penanaman dengan metode kantong serta metode kerambah. Nantinya akan ditentukan metode mana yang paling efektif, efisien, dan paling mensejahterakan nelayan rumput laut untuk dikembangkan secara fokus dan dalam skala yang besar. Pemirsa, kita ketahui kawasan pesisir Kecamatan Kelampis juga tengah disiapkan untuk pembangunan pelabuhan internasional Tanjung Bulu Pandan sebagai pintu baru kegiatan ekspor impor di Jawa Timur serta upaya akselerasi percepatan ekonomi di Pulau Madura sebagaimana dituang dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Begitu rekannya dari Bangkalan dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Ahmad Faisal Edo. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut CV Jiva Bumi Nusantara, Yakutinah Marjan, dan PJ Bupati Bangkalan, Arif M. Edi. Ini masih menggunakan metode long line tradisional, tetapi ketika ini berhasil, kami akan menguji coba beberapa metode. Yang pertama metode long line tradisional, kemudian metode kantong, dan metode keramba. Nah, nanti kita pelajari bersama mana yang paling efektif, efisien, dan yang paling mensejahterakan nelayan rumput laut. Itu yang akan kami kembangkan secara fokus dalam skala besar. Untuk luasnya demplot hari ini, Bu? Hari ini sih masih 6 line, tetapi nanti kalau sudah berhasil nanti kita akan pelan-pelan kita kembangkan hektaran. Target saya minimal 10 hektar. 10 hektar itu untuk satu rumput laut ini kita
dorong warga untuk semangat, dan tadi terbukti Karang Taruna, Ibu PKK juga semangat karena rumput laut ini akan jadi produksi banyak. Ada 6 pabrikan yang siap menjadikan rumput laut ini sebagai bahan pupuk organik, kemudian sampah botol bioplastik ya, botol ini, kemudian juga untuk obat-obatan, juga untuk bahan tekstil, juga untuk bahan rompi anti peluru, semuanya lengkap. Ada 6 yang bisa dimanfaatkan dari hasil rumput laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.